Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili dan teman-teman kelas 9. Nama saya Zidan Karuniansyah Putra Satria, kelas 9E, nomor absen 28. Di video kali ini, ujian praktek IPS tentang negara Singapura yang A, di identitas negara. Yang pertama menyebut satu nama negara, Singapura. Yang kedua, negara Singapura termasuk benua Asia dan terletak wilayah Tenggara. Yang ketiga, menunjukkan peta negara Singapura. Nanti saya taruh di sini. Yang keempat, lagu kebangsaan negara Singapura, majulah Singapura. Yang kelima, menunjukkan bendera negara Singapura. Nanti saya taruh di sini. Yang keenam, bentuk pemerintahan negara Singapura. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstitusi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sedalam indeks demokrasi. Sebagai sistem politik negara ini, Partai Aksi Rakyat atau disingkat PAR, parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan setiap tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai sebagian bebas dalam laporan Freedom in the World, dan The Economist menempatkan Singapura pada tingkat rezim hibrida ketiga dan dari keempat peringkat tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden Singapura secara historis menunjukkan jabatan seremonial diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintahan dipegang oleh parlemen. Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstitusi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991. Yang B, riwayat sejarah negara Singapura. Sebelum abad ke-19, catatan pertama permukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan pos luar kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memberi nama Tartemase dalam bahasa Jawa, yang berarti kota laut, antara abad 16 dan awal abad ke-19. Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor tahun 1613. Perompak Portugis membakar permukiman di mulut sungai Singapura dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Kekuasaan kolonial Britania pada tanggal 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka. Menandingi
dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC penduduk Prancis hingga berdiri kerajaan Belanda. Di pulau tersebut ia menjumpai sebuah kampung suku Melayu dipimpin Tumenggung Abdurrahman yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor yang saat itu sedang ada konflik perebutan kekuasaan antara Sultan Johor Abdul Rahman dengan kakak tirinya Tengku Hussein Shah Tengku Hong yang hidup di pengasingan di Kepulauan Riau melihat peluang bagus baik sebagai pos dagang strategis untuk wilayah Asia Tenggara maupun kesempatan untuk memperoleh dukungan dari pengusaha setempat. Raffles membujuk Tumenggung Abdurrahman untuk menyeludup Tengku Hussein ke Singapura dan membantunya merebut hak atas tahta Kesultanan Johor. Yang C, letak negara Singapura. Yang pertama, letak geografis Singapura jika dilihat secara batas wilayahnya ialah sebelah utara dan barat. Yang kedua, letak astronomis Singapura berada pada 1 derajat, 11 LU sama dengan 1 derajat 28 LU dan 103 derajat, 38 BT, 104 derajat 5 BT. Yang ketiga, letak geologis Singapura sendiri berada di kawasan lempeng Eurasia, tidak seperti di Indonesia yang melewati di rangkaian jalur pegunungan muda, maka Singapura tidak lokasi perbatasan, tidak seperti di Indonesia yang dilewati oleh rangkaian jalur pegunungan muda, maka Singapura tidak lokasi perbatasan dengan Selat Johor Malaysia sebelah selatan dan timur perbatasan dengan Laut Cina. Selatan tinggi di Singapura saja hanya terletak di ketinggian 166 meter, yaitu Bukit Timah. D. Sumber daya di negara Singapura. Yang pertama, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam negara lain untuk pendistribusiannya. Yang kedua, sumber daya manusia di Singapura termasuk tinggi, mengingat Singapura termasuk negara perekonomian maju. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SDM atau sumber daya manusia di sana sangat baik. Kehidupan penduduk di negara Singapura, yang pertama sosial. Kehidupan sosial di Singapura sudah terbilang maju dan makmur dengan negara berkembang infrastruktur di ASEAN yang juga sudah maju, juga didukung ukuran negara yang relatif kecil, maka bisa dibilang negara Singapura merupakan negara dengan kehidupan sosial baik. Yang kedua, budaya. Bahkan dari kondisi ini, pembangunan ekonomi
untuk bidang perdagangan menjadi tumbuh pesat. Perdagangan di Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan yang terbesar di dunia. Hal tersebut didukung dengan letak Singapura yang strategis, sehingga menjadikan negara ini sebagai tempat transit untuk perdagangan. Maka tidak mengherankan jika negara Singapura dikatakan sebagai sebuah negara yang paling maju perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara. F. Bentuk kerjasama dengan negara lain atau hubungan internasional. Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama perekonomian yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura juga meliputi beberapa bidang termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Hubungan antara Indonesia dan Singapura kebanyakan didorong karena kedekatan wilayah negara. Kota ini dikepung di wilayah Indonesia di bagian barat, selatan, dan timur, terjepit di antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara adalah pendiri ASEAN dan negara anggota Gerakan Non-Blok dan APEC. G. Termasuk negara berkembang atau maju di negara Singapura. Sebagai negara ekonomi kecil tanpa sumber daya alam dan ketergantungan tinggi pada perdagangan global, sebagai Singapura adalah negara berkembang di WTO. Bunyi pernyataan tertulis Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura atau MTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.